dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Adapun dalam pertemuan ini kita membahas pada poin 4-nya, karena pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas mengenai poin 1, 2, dan 3. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang poin keempat, di mana dalam poin keempat ini adalah memberikan tanggapan yang sesuai dengan permasalahan yang disampaikan dalam ceramah. Ini ya, poin keempat. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas tentang tanggapan dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita berbicara dalam forum atau mungkin dalam sebuah diskusi. Maka ketika kita berbicara dalam forum atau sebuah diskusi, pastilah kita akan menemukan yang namanya tanggapan. Baik, kita bahas apa itu tanggapan. Tanggapan atau pendapat adalah sambutan terhadap ucapan, baik sifatnya kritik, komentar, ya, kemudian bisa juga permasalahan dan sebagainya, yang kita terima oleh panca indera kita, kemudian tergambar dalam pendengaran kita. Jadi sebenarnya tanggapan itu karena ada permasalahan yang disodorkan kepada kita. Nah, dalam tanggapan ini ada strukturnya, struktur atau mungkin susunannya. Nah, di mana dalam sebuah tanggapan pastilah akan mengandung yang namanya opini. Opini. Ya. Apa opini? Opini atau pendapat itu adalah ide, ya, pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi yang bersifat objektif, ya. Jadi pikiran atau ide yang menjelaskan kecenderungan. Maksudnya kecenderungan di sini adalah pendapat kita itu harus mengarah ke salah satu hal, misalnya setuju atau mendukung, atau ke hal sebaliknya, tidak setuju atau tidak mendukung, ya. Nah, jadi opini ini harus mengarah ke salah satu kecenderungan tersebut, ya, yaitu berupa pernyataan setuju atau mendukung, atau pernyataan tidak setuju atau tidak mendukung, ya. Jadi kita tidak boleh menyampaikan pendapat itu ragu-ragu, ya, atau abu-abu, atau setuju tidak, ya, tidak setuju juga tidak, ya, tidak boleh. Jadi kita harus mengarah ke salah satu hal, setuju atau tidak setuju. Itu adalah bagian pertama dari tanggapan. Nah, ya, baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah argumen, atau kata lainnya adalah alasan. Jadi kalau kita dalam berpendapat itu kita harus memberikan argumen atau memberikan alasan, dan alasan itu haruslah logis, ya, logis. Alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Jadi alasan kita ini haruslah berdasarkan realita, ya, harus logis. Artinya logis itu adalah sesuai dengan logika dasar dalam berpikir. Artinya sesuai logika dasar berpikir itu misalkan, ya, contoh pelajar itu punya tugas belajar, itu logika dasar, ya. Jangan pelajar kemudian berdemonstrasi, nah itu tidak boleh, ya. Itu berarti tidak sesuai dengan logika dasar berpikir, ya. Nah, contoh misalnya kita sakit, ya, sakit harus diobati, ya. Nah, diobati tinggal orang tersebut mau pengobatan secara medis atau non medis, ya. Kemudian kalau orang lapar, ya, itu tentu saja harus makan, ya. Kalau dia haus, tentu saja harus minum. Nah, itu maksudnya logika dasar berpikir. Jadi kalau kita memberikan argumen atau alasan, kita harus sesuaikan dengan logika dasar berpikir. Itu adalah bagian yang kedua, yaitu argumen. Baik, lanjut. Bagian yang ketiga itu adalah fakta atau data, ya. Fakta atau data ini keterangan, ya, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Jadi dalam sebuah tanggapan, di samping kita harus memberikan opini yang harus mengarah ke salah satu hal, yaitu setuju atau tidak setuju, kita juga harus memberikan argumen.
argumen atau alasan. Kemudian harus memberikan fakta atau data. Ya, agar apa? Agar tanggapan kita itu meyakinkan. Kalau tanggapan kita meyakinkan, berarti orang akan memperhatikan, kemudian berpikir, ya benar atau tidak tanggapan kita ini. Oke. Nah, baiklah, anak-anak, kita akan masuk ke contoh ya, contoh tanggapan. Kalau tadi kita sudah belajar pengertiannya, kemudian belajar tentang struktur tanggapan itu sendiri. Nah, kita akan belajar tentang contohnya dulu ya, contoh. Kita ambil contoh ya. Nah, untuk contoh ini kita ambilkan pada topik atau permasalahan yang sekarang sedang hangat dibicarakan atau sedang banyak orang membicarakannya. Ya, apa? Ya. Contoh tanggapan topik ya, kita ambil topik Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law ya, tahun 2020 yang sudah disahkan oleh DPR RI baru saja ya. Nah, kita akan mengambil topik ini dulu ya. Nah, bagaimana contoh tanggapannya? Jadi Pak tadi mengatakan bahwa tanggapan itu harus mengarah ke dua hal ya, setuju dan tidak setuju. Nah, kita ambil dulu sekarang tanggapan yang tidak setuju dulu ya. Ini contohnya. Nah, contoh tanggapan yang tidak setuju ya. Di si ketua dari seorang ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau disingkat dengan KSPI ya, bernama Said Iqbal ya. Ini dia mengatakan, berpendapat ya, memberikan tanggapan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dalam RUU Cipta Kerja sama sekali tidak tercermin jaminan perlindungan bagi buruh, bahkan menghilangkan kesejahteraan yang selama ini dapat oleh buruh. Ya. Nah, ini termasuk bagian opininya ya, bagian pertama opini. Ya, jadi di sini kalau kita lihat bahwasanya si Said Iqbal ini, dia ini ada kata-kata tidak tercermin ya, tidak tercermin. Artinya apa? Namanya tidak berarti dia tidak setuju ya, tidak mendukung. Namun dia menggunakan kata-kata tidak tercermin. Tidak tercermin adanya perlindungan bagi buruh. Ya. Nah, itu pendapat ya, pendapatnya. Sekarang kita lihat bagian alasan. Ya. Nah, agak panjang ya anak-anak ya. Alasannya adalah hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan atau job security, jaminan pendapatan income security, dan kepastian jaminan sosial atau social security. Nah, hal ini tidak terlihat, maksudnya tidak terlihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dia tidak menjamin ya, kata si Said Iqbal tadi ya. Nah, lanjut. Hal ini terlihat dengan munculnya pasal yang menyebutkan bahwa upah didasarkan persatuan waktu. Ya. Persatuan waktu artinya mereka itu kalau bekerja dihitung waktu bekerja ya. Waktu bekerja. Misalnya 6 jam atau 8 jam. Nah, upahnya dihitung 6 jam atau 8 jam ketika dia bekerja ya. Selebihnya tidak dihitung ya. Baik, lanjut. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah pekerja dibayar per jam. Ya, ingat ya. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Ya. RUU Cipta Kerja, upah minimum hanya didasarkan pada upah minimum provinsi. Ya. Dengan demikian, upah minimum kabupaten kota atau UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK dihapus. Ya. Nah, ini adalah bagian argumen ya. Bagian argumen. Perhatikan ya, bagian argumen. Nah, sekarang kita lihat bagian akhirnya, yaitu bagian fakta atau data yang mendukung ya. Nah, ini adalah fakta dan data yang mendukung ya. Nah, si Said Agil membeberkan fakta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, dia memberikan ilustrasi atau gambaran, menetapkan UMP tahun 2000 sebesar 1,81 juta. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di sejumlah kabupaten kota lain di Jawa Barat. Ya. Nah, kata Said ini lagi, ya, dari sini, dia mengatakan bahwa misalnya untuk tahun 2020 ya, di Kabupaten Karawang UMK-nya itu adalah Rp4.594.324 rupiah. Ya, di Kota Bekasi
rupiah. Nah, ini patokannya. Kalau kita kata Said ya, jika yang berlaku hanya UMP provinsi, maka upah pekerja di Kerawang yang saat ini 4,5 juta bisa turun menjadi hanya 1,81 juta. Ya, itu gambarannya. Nah, inilah struktur ya, struktur dari sebuah tanggapan. Jadi nanti kalau kalian memberikan tanggapan, itu harus ada 3 struktur tersebut ya, yaitu opini, kemudian argumen, dan fakta atau data. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh sebaliknya. Kalau yang tadi contoh yang tidak setuju, kita lihat contoh yang tidak setuju. Nah, contoh tanggapan setuju. Ini diambilkan dari ekonom, ya. Ekonom Bahana Sekuritas bernama Putra Satria Sambijantoro. Sumbernya diambil dari kompas.com pada Rabu 7 Oktober 2020 ya, pukul 14.31. Nah, si ekonom Bahana Sekuritas ini ya, yaitu Putra Satria Sambijantoro, mengatakan ya, pengesahan rencana Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu tidak akan diikuti oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK yang luas. Nah, ini opininya ya. Jadi dia mendukung ya, mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekarang kita lihat dulu bagian argumennya. Ya, argumennya. Nah, dia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan pekerja tetap utuh. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja dapat menyelenggarakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, mengambil keputusan ekonomi yang lebih terpusat, ya, kemudian aturan minimal waktu menggunakan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung dan mendorong pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau PDB dalam jangka panjang. Nah, ini argumennya si Bapak ekonom tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bagian data atau faktanya. Ya. Nah, panjang ya. Jadi dia menggambarkan seperti ini. Penurunan ekonomi global, ya, kalian perhatikan, penurunan ekonomi global di akhir tahun 2000 memiliki dampak yang relatif terbatas pada penanganan. Di sini kalau kita cermati dia memaparkan sejumlah fakta atau data atau gambaran ya, yang akan terjadi ya kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu diterapkan. Salah satunya adalah dia mengatakan bahwasannya di sini terobosan baru ini salah satunya diawali dengan perencanaan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menimbulkan gelombang demonstrasi secara nasional. Jadi mengatakan bahwa ini bisa bisa mendorong masuknya investasi asing, ya, kata beliau ya. Nah, itulah anak-anak mungkin tanggapan dari penjelasan ini. Harapkan kalian bisa memahami apa itu tanggapan, kemudian paling tidak nantinya bisa menyusun ya tanggapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian penjelasan Pak untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.